Halo, selamat bergabung lagi di channel Herologi Project. Untuk video kali ini saya akan langsung saja menunjukkan bagaimana caranya membuat Valvetronic exhaust atau knalpot yang bisa mengeluarkan dua suara standar dan racing. Dan untuk pertama kali kita harus memotong pipa yang supaya nanti bisa dibentuk menjadi huruf V ini ya. Tapi nantinya akan berbentuk huruf Y. Tapi sekali ini masih saya gunakan huruf V saja dulu. Dan pipanya ini 2 inci ya, diameter 2 inci dan ketebalan 1,5 mm. Dan langsung aja kita las atau kita satukan dua bagian pipa yang sudah dipotong miring tadi. Dan untuk pengelasannya ini enak karena kita menggunakan pipanya cukup tebal, yaitu 1,5 mm ya, dan hasilnya enak pengelasannya tanpa ada blong atau lubang ya, atau tanpa ada berlubang. Nah, seperti ini pengelasannya sudah selesai. Kemudian kita langsung membuat bagian satunya dari pipa yang berbentuk V, kita gunakan pipa berbentuk Y. Nah, di sini kita harus memotong dua pipa lagi, kira-kira sepanjang 15 cm hingga 25 cm. Tapi ini saya menggunakannya 15 cm untuk panjang pipa yang akan membentuk huruf Y. Nah, di sini sudah saya ratakan untuk pipanya. Nah, ini kan dua pipa ya, dipotong miring, sedikit miring ya, menyesuaikan dengan pipa yang sudah dilas tadi atau pipa yang berbentuk V tadi. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita las, tapi ini prosesnya tidak bisa kita las langsung, ini harus kita potong sesuaikan dengan panjangnya. Dan proses berikutnya adalah membuat lubang untuk valve ya, untuk as valve-nya. Dan ini saya menggunakan mal yang sudah saya tandai ya, yang sudah saya tandai untuk titik bor-borannya. Nah, untuk titik pengeborannya sudah saya tandai untuk yang bagian atas dan bagian bawah. Nah, itu ada tandanya kan. Nah, oke. Tanpa ada proses pengeborannya ya. Jadi ini videonya langsung saja saya tunjukkan, sudah dibor gitu aja. Dan untuk bornya seperti ini ya, saya mengebornya ini bertahap karena ini bahannya stainless steel, sangat ulet sekali, sulit untuk dibor. Nah, ini mal-malannya ya kan. Nah, setelah dilepas dan dibor, ini saya bor 2,5 mm dulu, kemudian baru dibor bertahap 6 mili, kemudian ke lubang aslinya atau lubang yang kita kehendaki, yaitu diameter 8 mm. Oke, langsung saja saya besarkan untuk lubang yang sudah dibor 2,5 mm tadi. Nah, di sini saya menggunakan bor tangan biasa ya, jadi tidak ada bor duduk ya. Jadi ini saya menggunakan basic tool yang kemungkinan ya teman-teman memiliki alat bor tangan ya, tentu saja dengan beserta mata bornya ya, dan mesin las, dan juga gerinda tangan sudah bisa membuat sendiri ya, membuat sendiri untuk Valvetronic exhaust atau knalpot yang bisa bersuara dua, bisa dipindah ke standar dan bisa dipindah ke suara racing. Nah, ini sudah selesai untuk pengeborannya. Dan ini untuk memastikan apakah ini sudah lurus, kita harus memasukkan as 8 mm. Tentunya semuanya berbahan stainless steel, baik itu pipanya maupun batang atau asnya. Nah, ini saya masukin ya untuk pipa untuk asnya ke dalam pipa yang sudah saya bor bagian samping tembus ya kedua pipanya dan lurus ya kan. Nah, ini pipanya ini asnya 8 mm berbahan stainless steel SUS 304 juga. Nah, di sini yang akan kita lakukan selanjutnya adalah meratakan semua bagian dalamnya ya. Nah, ini tadi before dan ini afternya, kita ratakan untuk bekas las-lasan atau bekas pengerjaan pembuatan pipanya. Nah, untuk lubangnya juga
juga harus dirapikan. Dan jika sudah seperti inilah ya bentuknya, dan siku lurus ya kan, antara pipa satu dengan yang lainnya lubangnya lurus. Dan jika di siku ini ya pipa terhadap asnya benar-benar siku, dan jika dijejerkan ini, ditempelkan ini benar-benar lurus sekali ya. Memang harus seperti ini prosesnya, jadi harus hati-hati. Oke, pastikan semuanya teliti. Dan untuk sebelum pengelasan di sini kan yang bagian atas sudah rapat ya kan pipanya, tapi yang bagian bawah ini ada kerenggangan ya. Jadi jika dilas nanti akan berakibat tidak enak ya untuk pengelasannya. Dan langsung saja digerinda tanpa ada proses videonya. Dan ini hasilnya, pipa atas dan bawahnya sudah rapat semuanya. Nah ya kan, ini ada gap cuman sedikit, ini tinggal kita geser aja sudah rapat kembali. Karena ini pipanya jika dilas dengan gap itu pasti akan menimbulkan lubang ya, dan sulit untuk merepairnya. Oke, langsung saja proses berikutnya ya nanti ya. Tapi ini saya skip dulu ya proses berikutnya ya. Ini saya harus membuat suatu valve ya, atau katup. Ini terbuat dari pipa juga, plat ya, plat stainless juga, yang sudah saya mal ke pipanya. Kemudian saya lubangi menggunakan mata bor 6 mm. Kemudian tujuannya dibor adalah untuk untuk dimasukin ke baut. Nah ini sudah saya bentuk lingkaran yang sudah saya gerinda. Nah di sini nanti penempatannya seperti itu ya. Nah ini masih tidak rata atau tidak berbentuk lingkaran sama sekali. Bagaimana caranya? Ya kita masukkan ke baut untuk plat yang sudah dilubangi 6 mm tadi. Kemudian kita putar menggunakan bor tangan juga, dan digerinda pelan-pelan ya. Perlu diingat lagi, digerinda pelan-pelan, jangan terburu-buru. Nah untuk penggerindaannya ini jangan ditekan ya. Jadi ini kita proses untuk penggerindaannya supaya menjadi bentuk lingkaran, itu kita harus menggerinda bagian terluar, jangan ditekan. Oke. Nah sebentar lagi ini saya cepatkan untuk putaran bor tangannya. Nah disitu terlihat bergetar ya, nggak apa-apa, tapi jangan ditekan, diikuti saja ya. Jadi yang digerinda itu bagian terluar dulu. Jadi yang menimbulkan getar itu adalah ketidakrataan dari plat yang berbentuk lingkaran. Nah digerinda pelan-pelan bagian luar dulu yang kita gerinda, kemudian setelah itu bertahap pasti akan berbentuk lingkaran yang presisi seperti ini. Oke. Nah di situ saya menggunakan batu gerinda yang kasar ya, atau batu gerinda yang merah. Nah ini sudah menyerupai bentuk lingkaran ya kan, yang berubah dari bentuk awal tadi. Nah untuk memastikannya ini kita harus mengukurnya. Jadi untuk mengukurnya itu, misalkan diameter dalam pipanya itu 50 atau 48 ya, 48 mm, kita harus menguranginya menjadi 47,8 mm. Nah ini kan ya ada dua perbandingannya, yang satu belum dan yang satu sudah. Untuk itu kita harus memastikan lagi menggunakan alat ukur atau menggunakan skate mat atau jangka sorong ya. Jika diukur seperti ini tidak akan bisa presisi, tapi kita harus menggunakan jangka sorong seperti ini. Oke. Nah ini sudah didapati diameternya 47,8 atau minus 0,2 dari diameter dalam pipa 48 mm. Nah setelah itu kita ganti ya, dari batu gerinda merah atau batu gerinda kasar kita ke
batu gerinda potong ya. Batu gerinda potong ini karakternya cukup halus ya, bisa untuk menghaluskan, tapi hati-hati karena batu gerinda potong ini sangat tipis. Nah, untuk toleransi 0,2 itu masih sesak ya, jadi kita harus menggerindanya lagi, tapi jangan terlalu banyak. Nah, di sini untuk gerinda ini, gerinda potong ini dimaksudkan untuk merapikan bagian apa itu namanya, sisi depan dan belakang, bukan sisi lingkarannya. Oke. Nah, untuk bagian sisi lingkarannya cukup sedikit aja ya, jadi jangan sampai terlalu banyak, nanti dikhawatirkan blong atau timbul celah yang terlalu lebar. Nah, ini hasilnya ya, rapi kan, tapi harus kita rapikan lagi ya. Menggunakan apa ya, kita harus merapikan lagi menggunakan amplas. Nah, di sini kita coba ya, ini tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sesak. Yang tadinya 0,2 mungkin setelah digerinda ini menjadi 0,21 minusnya dari diameter dalam lubang pipa 2 inci ya. Nah, ini ada dua ya, jadi nanti yang satunya sebelah bawah dan yang satunya lagi sebelah atas. Pelan-pelannya nanti di tengah-tengah dengan nempel dengan as atau batang stainless steel dengan diameter 8 mm. Dan untuk lubangnya nanti akan kita tempel ya, tapi sebelumnya kita harus mengamplasnya atau menghaluskannya supaya bisa terlihat halus dan rapi. Sini saya menggunakan amplas dengan grit 180. Nah, dengan putaran dengan putaran mesin bor ya kan. Nah, ini saya coba lagi bagaimana sih, apakah terlalu blong atau terlalu longgar. Ternyata tidak ya kan. Nah, ini dicoba ya, nanti dia akan bergerak seperti itu, buka dan tutup. Nah, ya kan, di sini bisa kita pahami. Oke, lanjut saja ke proses berikutnya. Ini valve-nya kita singkirkan dulu. Kita menuju ke proses berikutnya, yaitu pengelasan pipa berbentuk Y, ya kan, yang tadinya V, kita akan mengelas berbentuk Y. Dan ada lubang di sini, kenapa ya? Nah, ya kan, ada lubang lagi satu di sisi atas dan bawah. Jadi berlawanan antara pipa yang satunya yang atas dan pipa yang satunya di bawah. Kita simak aja videonya sampai tuntas ya kan. Oke, untuk pengelasannya ini harus kita masukkan ya, untuk asnya ke lubang, kemudian kita teklas ya, kita teklas dan kita pastikan ini pipa terhadap as 8 mm nya itu siku. Nah, ini tidak mudah ya, jadi prosesnya sangat panjang dan harus presisi ya. Jadi setiap proses jangan sampai ada kegagalan. Oke, sini kita harus benar-benar hati-hati. Jadi pipa yang satunya tadi sudah siku terhadap asnya atau shaftnya yang diameter 8 mili, dan yang satunya lagi sudah siku ya, ada bersudut 90 derajat. Oke, setelah itu yang kita lakukan adalah mengelas pipa dari bentuk V menjadi bentuk Y seperti ini. Untuk pengelasannya hati-hati dan pelan-pelan saja, jangan sampai berlubang dan terus jangan sampai tertinggal ya. Untuk pengelasan jangan loncat-loncat. Dan untuk pengelasannya saya sampai lupa ya, ini harus diteklas untuk pipanya ya terhadap landasan. Jadi landasannya saya menggunakan plat 6 mm ya. Kemudian untuk pipa yang sudah berbentuk Y itu saya teklas bagian ujungnya supaya jika dilas itu tidak berubah posisinya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ya. Jadi di teklasnya yang bagian depan dua ya, atas dan bawah ya kan. Kemudian yang bagian belakang ini juga di teklas.
supaya tidak berubah ya, posisinya tidak berubah, tidak miring dan tetap siku seperti ini. Kita cek ya, masih siku ya kan. Nah ya memang seperti ini prosesnya. Jika tidak menggunakan proses seperti ini, saya yakin pasti akan berubah bentuknya. Nah untuk yang baliknya ya kita harus melepas ya kan, kita harus melepas teklasnya, kemudian kita mengelas di sisi bagian bawahnya. Nah untuk pipa stainless ini, untuk bahan stainless ini memang kuat ya pengelasannya ya, padahal sudah digerinda tapi masih lengket. Nah oke. Untuk proses berikutnya ya sama seperti pengelasan yang sudah kita lakukan tadi. Nah ini sudah selesai dan kita cek apakah sudah benar-benar siku atau masih benar-benar siku. Ternyata masih siku ya kan, karena memang pipanya diikat atau diteklas ke plat 6 mm ini. Nah seperti ini hasilnya. Ini tinggal kita rapikan dan menuju proses berikutnya. Untuk menuju proses berikutnya, terus terang video ini cukup panjang ya kan, dan mau nggak mau saya harus mengakhiri video ini dan lanjut ke part kedua, yaitu untuk proses berikutnya, pembuatan atau menggunakan valve ini bagaimana sih ya untuk pembuatannya. Jadi valve ini ada dua katup ya, yang satu terbuka dan yang satu bisa posisi tertutup. Oke, saya akhiri dulu video kali ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe supaya bisa mengikuti video lanjutannya atau video part kedua. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.